Oke, what's up guys? Gimana kalau misalnya kalian nonton video YouTube kayak gini? Nggak seru kan? Ya udah, I give it to you man. One more. Kayak apa sih yang nggak buat YouTube? Kayak di video kalian gue pengen nge-review sebuah sound damper. Jadi kan kemarin gue udah sempet buat unboxingnya sound damper. Basically itu adalah peredam suara ya. Emang sound damper juga peredam suara sih fungsinya. Video unboxingnya ada di sini, so kalian bisa tonton aja. Dan sekarang gue pengen nge-review apakah sound damper ini berfungsi atau enggak. Jadi gini men, kalau dari pendengaran gue ya, jujur gue merasakan ada perubahan yang signifikan dari sebelum gue menggunakan sound damper dan setelah gue menggunakan sound damper. Tapi emang ada satu kendala gue, mikrofon gua Boya BYMM1 yang dicolok langsung ke kamera. Gua nggak punya alat recorder tambahan. Kalau misalnya gua rekam ke HP itu suaranya bakal rada jelek, so gua lebih bagus nyolok ke kamera langsung dan noisy banget. Tapi kalau misalnya gua diem nih, gua bakal memperdengarkan noise sebenarnya. Tapi jujur di video-video gua yang lain itu nggak ada gua reduction. Soalnya kalau gua pakai noise reduction, suaranya bakal kayak nggak profesional gitu. So mau gimana lagi, gua harus pakai noise dan mari kita dengerin noise-nya gimana. Noise banget kan? Itu sebenarnya tuh dari kameranya. Walaupun ada sound damper itu hanya membuat sound damper itu tidak bisa menghilangkan noise, itu setahu gue ya. Tapi walaupun bisa, itu kan nggak bener-bener dihilangin banget, nggak bener-bener berfungsi banget untuk menghilangin noise. Karena sebenarnya ya fungsi sound damper sendiri itu adalah biar suara kita nggak menggema. Jadi suara kita tuh begitu kita ngomong nih, suara kita langsung keserap ke sound damper ini. Jadi suara kita lebih profesional. Walaupun ini belum mengitarin semuanya. Jadi gue kemarin baru beli 1 biji doang. Segini di sini di kanan kiri gue. Ini sebenarnya belum ketutupan, seharusnya ada satu lagi di situ, kemudian satu lagi di sini, dan satu lagi di atas. Seharusnya seperti itu. Nanti gua beli lagi kalau udah THR, men. Soalnya semenjak corona ini gak ada pemasukan, men. Dari YouTube juga ngadet, dari orang tua juga ngadet, men. Ini gak ada pemasukan pas semenjak corona ini. Tolonglah corona, sini pengen main, sini pengen dapat duit, tolong ya corona, pergi dari Lampung, dari Indonesia. Jadi itu, kalau misalnya kalian di kuping kalian nih setelah kalian nonton video gue yang sebelum dan sesudah gue beli ini, kalau misalnya kalian gak ngerasain perubahan yang signifikan, itu memang wajar gitu. Bukan berarti gak berguna sound dampernya. Sebenarnya karena gue colok langsung ke kamera. Jadi gue tuh kemarin sempat pakai nih, sempat di satu video, di video yang mana itu yang ini, video yang ini gue sekalian kasih birolnya. Di video itu tuh gue ngerekam nggak dicolok langsung ke kamera, tapi dicolok pakai recorder Sony PX7C apa lupa gue tuh. Nanti gue kasih namanya. Dan itu suaranya nggak ada noise-nya. Itu gue seneng banget, men. So kalau orang Sony nonton video ini nggak mungkin sih, tapi ya tolong sponsorin saya, support saya, so saya akan lebih profesional, insyaallah. Gue nyobain barang itu dan gue suka banget, men. Dia nggak ada noise-nya. Kalian bisa dengerin nih. Nih gue kasih pas gue lagi breaknya ya. Itu benar-benar nggak ada noise. Kita lihat. Nah, udah selesai nih. Yan, share di IG ya, biar banyak yang nonton. Oke, lu juga ya, Tok? Gimana, men? Bener-bener gak ada noise kan? Bagus kan? Jadi gue cukup ngerekomendasiin itu sih. Tapi itu bukan punya gue, makanya gue cuman pakai satu video itu doang. Itu punyanya SNB Power, so kalian bisa subscribe channelnya. Gue minjem dari situ. Itu harganya kalau gue search itu kayaknya 800 ribuan. So kalian bisa ini aja, bisa beli itu kalau misalnya kalian berduit ya. Itu cukup recommended sih, dengan harga yang murah. Ya gitu. Gue cukup suka sama barang itu, bagus. Kayak kita langsung masuk aja ke reviewnya ya. Pertanyaan yang mayoritas ada di otak kalian, gue yakin sound damper berfungsi nggak? Jawabannya berfungsi. Gue di sini ngomong itu bener-bener kerasa kalau ini studio gue sendiri gitu, men. Emang studio gue sendiri, maksudnya tuh kayak suara gue itu terolah dengan baik gitu. Ini kalau kuping gue yang mendengar ya, sebelum dan sesudah pakai sound damper. Tapi untuk alat recordingnya sendiri nggak bisa merekam audio gue dengan baik karena gue masih colok langsung ke kamera. Mungkin kalau gue colok keluar, coloknya di beda device mungkin bakal lebih baik. Nanti gue bakal nyoba recording pakai HP. Kalau misalnya lebih baik dan gak noise, gue bakal pakai HP kayaknya, men. Record audionya, videonya tetap pakai kamera. Oke, jadi untuk tebelnya sendiri itu tuh ada di berapa senti ya, lupa gua. Dengan harga yang murah banget, ini sangat worth it karena dengan harga 104.000 kalian bisa dapat 2 meter kali 1 meter. Anyways, tipsnya nih kalau dari gua jadi gua potong, men. Ini kan tadinya kan 2 meter kali 1 meter, tapi karena menurut gua daripada gini aneh banget gitu kan bentuknya. Kayak yang pas itu gua pas nge-review itu kan bentuknya kan gini kan. Kalau kalian udah nonton, kalau belum nonton ya pas gua unboxing. Kalau belum nonton ya tadi kan udah ada kartnya. Kalian bisa lihat di deskripsi juga linknya. Akhirnya gua potong, gua bagi dua jadi 1 meter kali 1 meter ditambah 1 meter kali 1 meter. Satu ada di sini. Kenapa? Karena ya emang di bagian sini ini benar-benar kosong, men. Di bagian situ tuh kosong syutingnya, benar-benar kosong. Dan kemudian satu lagi di sini. Kenapa di sini nggak di situ? Lebih apa ya? Lebih enak aja kelihatannya. Soalnya kalau gue taruh situ juga kayak nggak asik aja gitu. Kayak di sini itu terlalu kosong banget gitu. Daripada sini kosong kan, sekalian menutup aja gitu. Untuk stand, kalau misalnya kalian ada yang nanya, kok bisa berdiri pakai stand apa, Pi?
tapi gue di sini pakai stand mic ya, stand mic yang kan stand mic kan begini sih kan. Ini akhirnya gue giniin nih, gue giniin kan, misalnya di biro aja kan giniin, habis itu gue jepit pakai jepitan yang udah gue beli. Pas itu kan gue bilang barangnya belum datang, tapi sekarang udah datang. Jepitannya ada 2, satunya jepitan situ, satunya di stand satunya. Pertama gue jepit, terus satu lagi gue jepit pakai binder clip. Itu namanya binder clip men, gue pengen ambil takut roboh. Pokoknya itu namanya binder clip. Itu biar bisa jepit, itu kan karena gagangnya kan terlalu besar ya, jadi itu biar mau ngejepit gue kasih ini micnya, apa sih namanya, mount micnya. Ada mount mic yang dapat bawaan dari ini, so gue pasang di situ dan gue jepit di situ. Alhamdulillah bisa. Untuk stand kedua, ini gue pakai stand lighting yang di atasnya gue kasih mountnya mic juga, mount untuk ngejepit mic, terus di atasnya gue kasih jepitan biar bisa kejepit. Dan disinilah udah gitu pengalaman gue selama menggunakan soundbar ini ya, berfungsi dengan baik men, berfungsi dengan baik kalau dari pendengaran guanya. Tapi karena device-nya gue colok langsung ke kamera ya, bagi pihak Sony yang nonton ini aduh nggak mungkin banget anjay. Kalian bisa ini aja gitu, bisa support gue gitu dengan alt recorder itu. Gue suka bener soalnya Sony PX berapa itu, gue suka itu. Tapi sayang gue pas itu cuma minjem doang gitu, karena ada produksi short movie gue pinjem, kalian gue coba pakai syuting, ternyata bagus tuh Sony, tolonglah. Ini mah untuk tebalnya sendiri, ini gue sambil ngeliat aja. Untuk tebalnya sih cukup tebal sih, dia tuh ada segini nih. Berapa senti nih gue taruh situ tuh, berapa sentimeternya tebelnya. Itu klaim dari si sellernya sih. Dan ini tebel-tebelnya ya, kalau kalian lihat dari sini, itu bagus banget men, masih men. One things yang mungkin kalian nggak tahu, dan itu sebenarnya kalian misalnya ngeliat di kamera nih, kelihatannya profesional ya, keren bagus. Tapi sebenarnya men, di dunia nyatanya nih ya, tidak seprofesional di kamera men, di tampilan kamera. Misalnya kalian lihatnya mulus hitam pekat kayak di studio gitu, padahal mah aslinya nggak gitu. Aslinya nggak seindah itu men. Aslinya tuh kayak apa ya? Nggak semulus inilah istilahnya. Nggak, ini kan mulus banget nih kelihatan di kameranya kan, tuh gue lihat juga mulus kan, tapi sebenarnya nggak semulus ini, ada kasar-kasar, ada kotoran-kotoran kan, debu nempel gitu. Rajin dibersihin aja sih. Oke, jadi cukup itu daripada video kali ini. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, taruh aja di kolom komentar. Udah kayak ST Media anjay. ST Media bisa mau ngasih 1 XT3 nya buat gua, boleh. Jika kalian suka video ini silahkan di like dan di subscribe. Saya Muhammad Fikri Al Fajri pamit. Jangan lupa ngedit.